Baik, teman-teman, kita mulai pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba di sini, kelas ini siapa KM-nya? Boleh dipimpin doanya? Saya Ibu. Silakan, Hana. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Hana. Teman-teman, apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. baik Ibu. Kurang bersemangat teman-teman hari ini. Apakah mulai mengantuk ya siang hari begitu? Pelajaran bahasa Indonesia di siang hari teman-teman mata-matanya ini mengantuk sepertinya. Tapi teman-teman ya, walaupun teman-teman kurang bersemangat begitu karena kendala Zoom, biasanya kita kan selalu tatap muka begitu di kelas, namun hari ini menggunakan Zoom, tapi teman-teman semangat belajarnya harus tetap ada ya. Jangan sampai berkurang begitu, karena kita tidak bertemu seperti biasanya. Seseorang pernah berkata seperti ini, teman-teman, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Ibu harap teman-teman di sini tetap bersemangat untuk belajar begitu. Untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Baik. Coba, Ibu di sini akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir, teman-teman? Raisya Ibu. Siapa? Raisya. Aisyah. Lalu, Raisya kenapa keterangannya? Raisya izin Bu. Aisyah izin. Lalu, Lesma Lisma. Lisma kenapa Lisma? belum ada kabar Bu. Mungkin jaringan Bu. Oh, baik. Yang lain hadir? Eh, Ronaldo juga sama Bu. Ronaldo, Jiran, Lalu, Paris juga Bu. Ronaldo, Ziran, dan Paris. Cukup banyak ya, teman-teman. Tapi tidak apa. Baik. Minggu lalu, teman-teman kan belajar tentang teks hikayat. Hari ini, teman-teman akan belajar tentang, coba Ibu share screen terlebih dahulu. Terlihat tidak, teman-teman? Layarnya terlihat? Salindianya Terlihat, terlihat Bu. tidak? Terlihat? Baik. Langsung membaca. Baik. Minggu lalu, teman-teman belajar teks hikayat. Untuk minggu ini, teman-teman akan belajar tentang bab 3, yaitu menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Teman-teman, di sini ada yang pernah membaca cerita pendek? Coba, siapa? Ada tidak yang pernah membaca cerita pendek? Tidak ada. Tidak ada yang mau membaca cerita pendek? Atau mungkin lupa? Pernah tapi lupa? Bagaimana teman-teman? Lupa, Bu, sepertinya. Oh, lupa. Iya, kan? Baik, tidak apa-apa teman. Untuk hari ini, teman-teman tidak akan lupa karena teman-teman di sini akan disuruh membaca begitu cerita pendek. Baik. Sebelumnya, dari tujuan pembelajarannya kan menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Menurut teman-teman, apa sih unsur-unsur pembangun cerita pendek itu ada apa saja sih? Coba, ada yang bisa menyebutkan? Ada unsur apa saja pembangun cerita pendek? Ada apa teman-teman? Tokoh, Ibu. Tokoh, betul. Lalu,
Eh, latar, Bu, maaf. Latar. Lalu tema, tema. Nah, tokoh latar tema itu termasuk ke dalam unsur apa, teman-teman? Unsur intrinsik, Bu. Benar, intrinsik, Asifila, unsur intrinsik. Lalu, selain unsur intrinsik, ada unsur apa saja? ekstrinsik, Ekstrinsik, benar. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu meliputi apa saja sih, teman-teman? nilai sosial bisa nggak, Bu? Nilai sosial, betul. Itu masuknya ke dalam unsur ekstrinsik. Lalu ada apa lagi? Nilai moral, Ibu. Nilai moral, betul. Lalu, Nilai budaya. nah, teman-teman ternyata masih mengingat begitu ya tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik yang telah dipelajari di bangku SMP begitu. Nah, namun teman-teman di sini Ibu akan menugaskan teman-teman untuk mencari sendiri pengertian dari unsur intrinsik. Karena pada hari ini kita akan membahas unsur intrinsik terlebih dahulu. Maka dari itu, teman-teman di sini coba mencari definisi dari unsur-unsur intrinsik meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Silakan teman-teman, Ibu berikan waktu untuk kalian mencari definisinya. Gunakan gawai kalian ya. Silakan teman-teman. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Untuk tema tokoh dan penokohan, Ibu akan memilih siapa ya? Osibila. Ada Osibila? Ada, Ibu. Coba Osibila dari hasil yang telah Osibila cari begitu, coba apa tema tokoh dan penokohan itu? Baik, untuk pengertian tema, tema itu merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dalam cerpen. Nah, tema ini memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan, romansa, persahabatan, dan lain-lain. Nah, kalau untuk tokoh dan penokohan, tokoh itu merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh itu terbagi atas tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Tokoh utama itu adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus atau paling sering diceritakan. Nah, kalau tokoh tambahan itu adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam sebuah cerita. Nah, kalau penokohan itu merupakan cara pengarang untuk menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh di dalam ceritanya, Bu. Baik, terima kasih Osibila. Lengkap sekali penjelasannya. Teman-teman apakah sama atau ada yang berbeda dengan Osibila? Sama, Sama, Bu. Ibu. Oh, hampir sama. Ternyata satu sumber sepertinya. Baik. Selanjutnya, untuk alur dan latar, Ibu ingin coba Reina. Reina ada? Ada, Bu. Coba Reina kemukakan alur dan latarnya. Kalau alur itu merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Terdapat 5 tahap alur, yaitu tahap pengenalan atau yang biasa disebut orientasi, tahap kemunculan konflik, tahap konflik memuncak atau yang disebut klimaks, tahap konflik menurun, bisa juga disebut anti klimaks, dan tahap penyelesaian atau resolution. Lalu, latar atau setting itu adalah tempat, waktu, dan peristiwa atau suasana yang terjadi di dalam suatu cerita, Bu. Baik, terima kasih Reina. Sama-sama, Bu. Sekarang untuk sudut pandang, gaya bahasa dan amanat, Ibu ingin memilih Aulia. Aulia ada? Ada, Bu. Baik, Aulia silakan kemukakan temuannya. Kalau untuk sudut pandang, yaitu kedudukan penulis dalam cerita. Nah, dalam sudut pandang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sudut pandang orang pertama,
biasanya ditandai dengan kata ganti orang aku, saya. Nah, yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Biasanya kata gantinya seperti dia, mereka, ataupun nama tokohnya. Lalu yang selanjutnya ada gaya bahasa, yaitu dalam sebuah cerita berfungsi untuk merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Lalu buat amanat, yaitu pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen biasanya bersifat tersirat, Bu. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, unsur-unsur intrinsik ini menjadi salah satu unsur pembangun di dalam cerpen. Nah, mulai dari tema. Tema itu singkatnya ya, yaitu gagasan pokoknya dari keseluruhannya. Bukan temanya apa, keindahan, bukan, tapi gagasan pokoknya gitu. Jadi tema tidak bisa teman-teman nanti menulis temanya keindahan atau temanya percintaan, bukan ya teman-teman. Lebih dijelaskan detail lagi. Selanjutnya untuk tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelaku atau orangnya. Bu, tapi kalau di dalam fabel ada tokohnya, ada. Tokohnya itu hewan. Berbeda dengan cerpen. Cerpen itu tokohnya manusia, sedangkan di fabel tuh tokohnya hewan. Jadi tetap di dalam fabel maupun di dalam cerpen memiliki tokoh. Gitu. Penokohan itu sifatnya atau perilakunya. Jadi tokohnya itu diperankannya misalnya antagonis begitu atau protagonis nih. Nah, itu masuknya ke penokohan. Lalu untuk alur, bahasa sederhananya ya alur itu jalannya cerita, teman-teman. Jadi alur tuh yang membuat cerita itu menarik tuh karena ada alur seperti itu. Selanjutnya ada latar. Seperti yang dikemukakan tadi, latar tuh ada latar waktu, latar tempat, lalu ada latar suasana. Nah, ketiga latar ini selalu ada begitu dalam cerita pendek. Selanjutnya, gaya bahasa. Seperti yang dikemukakan oleh Aulia tadi, gaya bahasa itu adalah bahasa yang berfungsi untuk merumuskan dialog. Nah, kenapa sih harus ada gaya bahasa, teman-teman? Ada yang tahu tidak? Kenapa sih harus ada gaya bahasa? Tidak ada yang tahu. Biar menarik, Bu. Nah, betul, biar menarik. Jika teman-teman membaca cerpen misalnya tanpa ada gaya bahasa, apakah akan menarik perhatian teman-teman? Tidak kan? Maka dari itu gaya bahasa ini diperlukan teman-teman untuk memperindah begitu tulisan yang dibuat. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini kan ada dua. Ada sudut pandang orang pertama, biasanya kan dituliskan dengan kata aku, dan sudut pandang orang ketiga biasanya dituliskan dengan kata kita, kami, dan nama orangnya. Dan amanat itu adalah pesan yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca. Baik, dari unsur intrinsik yang telah teman-teman cari begitu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Atau ada yang masih bingung perbedaan semuanya begitu? Silakan, ada yang ingin bertanya? Sudah mengerti? Tidak ada yang menjawab. Sudah Sepertinya mengerti, sudah Bu. mengerti atau Ibu, malu-malu? Mengerti? Sudah mengerti, Kak. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, setelah teman-teman mempelajari unsur intrinsik, kali ini kita akan membaca. Nah, teman-teman di sini akan ditugaskan untuk membaca cerita pendek. Teman-teman bisa memindai kode batang di sini. Coba pindai dulu. Lalu teman-teman baca teks cerpennya. Ibu kasih waktu ya. Udah teman-teman? sudah. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Nah, dari hasil bacaan teman-teman tadi, teman-teman akan diberikan lembar kerja
lembar kerjanya akan Ibu kirimkan di grup ya teman-teman. Untuk lembar kerjanya, sudah ada lembar kerjanya di grup? Sudah, Bu. Udah, Bu. Teman-teman silakan mengerjakan, teman-teman menganalisis begitu unsur-unsur intrinsiknya yang telah teman-teman baca dari cerpen tersebut. Silakan. Selamat mengerjakan. Sudah teman-teman? Sudah, Ibu. Nah, Ibu. Sudah. Baik. Untuk hasil analisisnya, Ibu ingin mengetahui coba hasil analisis punya Hana. Hana, Ya, Bu. Hana. Baik, Hana, coba hasil analisis Hana tentang tema tokoh dan penokohan dari cerpen tadi. Silakan. Baik, Ibu. Kalau untuk temanya, dari tema cerpen Tukang Cukur itu yaitu tentang manusia yang oportunis karena dalam cerita tersebut tokoh tukang cukur selalu mengikuti kelompok yang sedang menang. Nah, pertama dia bergabung PKI, kemudian mengkhianatinya karena PKI kalah melawan TNI. Lalu untuk tokoh dan penokohannya, tokoh utamanya itu ada tukang cukur, karena dia menjadi pusat perhatian dalam cerita dan banyak hal dalam hidupnya disorot. Lalu untuk tokoh tambahannya, itu ada Gito, Ayah, Ibu, Dasuki, Kakek, Leman, dan Ruslan. Lalu untuk penokohannya, yaitu ada yang protagonis itu Gito, Ayah, dan Ibunya. Lalu yang kedua itu ada tokoh antagonisnya yaitu tokoh tokoh tukang cukur yang berpindah-pindah berkepihakan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Hana. Lalu, untuk sudut pandang dan alur, Ibu ingin coba presentasikan. Arsi. Arsi ada? Latar dan alur ya, Bu? Ya. Sudut pandang dan alur. Hmm. Sudut pandang dan alur. Silakan. Sudut pandang pencerita yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang dari tokoh Gito. Hal ini terdapat pada kutipan, diam-diam Gito mengikuti mereka ketika sampai lapangan terbuka, mereka berhenti, dan Gito bersembunyi di balik semak-semak. Lalu buat latarnya, dan alur ya. Itu alur Arsi. Maaf ya, Ibu. Tidak apa-apa. Kalau tahap-tahap alur yang digunakan itu ada 5. Yang pertama itu ada tahap pengenalan atau exposition atau orientasi, yaitu pada saat perkenalan dengan tokoh yang bernama Gito yang mempunyai latar belakang miskin. Lalu yang kedua tahap kemunculan konflik, yaitu pada saat kakek Leman menceritakan ada seorang tukang cukur yang melukai kepalanya. Yang ketiga, tahap konflik memuncak. Jadi ketika tokoh tukang cukur berganti-ganti memihak kepada pihak-pihak yang sedang meraih kemenangan. Dia memiliki PKI, kemudian berubah memihak TNI, lalu berpindah memihak Belanda, dan akhirnya memihak NII. Yang keempat, tahap konflik menurun, yaitu pada saat terjadi pertempuran di pabrik rokok Nitisemito dan ditemukan beberapa korban yang telah menjadi mayat. Yang kelima, tahap penyelesaian, yaitu terjadi ketika Gito mengetahui bahwa salah satu mayat yang melakukan pemberontakan NII adalah tukang cukurnya. Oke, terima kasih.
Lalu untuk latar, Ibu ingin siapa ya? Oh, si Bila ada. Ada Ibu. Silakan oh, si Bila kemukakan temuannya. Baik Ibu. Kalau untuk bagian latar itu ada 3. Yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, lalu yang ketiga ada latar suasana. Nah, untuk latar tempat itu ada beberapa lokasi disebutkan yang menjadi latar dari cerpen ini, yaitu di daerah Kudus. Informasi ini didapat pada kutipan Gito, Anak Getas Pejaten, kawasan pinggiran kota Kudus. Nah, untuk latar waktu pada cerpen ini yaitu pada bulan September tahun 1948 sampai bulan Desember pada tahun 1949. Untuk latar suasana yang terbangun dalam cerpen ini yaitu menegangkan dan penuh kejutan. Nah, suasana menegangkan yang terjadi karena pada latar masa revolusi, yaitu pada bulan September tahun 1945 sampai bulan Desember tahun 1945. Penuh kejutan karena kegiatan yang dilakukan oleh tukang cukur itu sulit untuk diprediksi. Baik, terima kasih Osmila. Selanjutnya, untuk gaya bahasa dan amanat. Ibu ingin yang presentasinya, hmm, Rina ada Rina. Ada Bu. Silakan Rina. Gaya, gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen Tukang Cukur ini sangat mewakili suasana dalam cerpen yang penuh ketegangan, seperti penggambaran perang yang memaksa Gito dan ayah ibunya untuk mengungsi. Hal ini terlihat pada kalimat, setelah Kudus ditinggal oleh pasukan Siliwangi, pada suatu hari, ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Kudus terasa bergetar-getar. Langit dilalui pesawat cocor merah yang terbang sangat rendah, datang dan pergi lagi. Lalu, amanat yang terkandung dalam cerpen Tukang Cukur ini adalah jangan mempunyai sifat oportunis seperti tukang cukur. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kalian sudah presentasi begitu mengenai hasil analisis kalian tentang unsur intrinsik yang telah ditemukan pada cerpen Tukang Cukur begitu. Nah, hasil analisisnya sudah sangat baik ya teman-teman. Teman-teman sudah bisa membedakan sudut pandang, latarnya, tokoh-tokohnya. Hanya saja ada yang perlu dibenahi teman-teman. Jadi, selain menganalisis unsur-unsurnya begitu, teman-teman juga tidak boleh lupa harus menyantumkan begitu kutipan teksnya. Jadi misalnya di sudut pandang misalnya ada sudut pandang orang pertama gitu atau orang ketiga namanya Gito. Nah, teman-teman masukkan di cerpen itu, teman-teman masukkan kutipan teksnya. Jadi, mana sih yang menunjukkan bahwa memang di situ tuh ada sudut pandang itu memang tokoh Gito. Lalu misalnya latarnya di Jalan Dendles. Nah, teman-teman masukkan kutipannya bahwa latar tersebut di Jalan Dendles begitu. Jadi, tidak hanya menganalisis saja, teman-teman harus memasukkan begitu bukti teksnya. Selebihnya teman-teman sudah baik begitu dalam menganalisisnya. Baik, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Karena waktunya sudah hampir habis juga teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah paham? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Baik. Baik, alhamdulillah teman-teman. Jadi kan tadi kalian sudah belajar tentang unsur intrinsik ya. Ada tema, sudut pandang, latar, amanat, lalu ada gaya bahasa juga. Nah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat tentunya dan dapat sama-sama kita pahami bersama. Untuk minggu depan, kalian akan mencoba untuk menuliskan menulis sebuah cerpen. Menulis cerpen. Oke. Sebelum tadi di awal kita sudah berdoa, maka di akhir pun kita akan berdoa. Silakan kembali dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, Ibu. Silakan Setelah, Hana. setelah kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
Berdoa dicukupkan. Baik, teman-teman, terima kasih banyak ya telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Walaupun kegiatan hari ini menggunakan via Zoom begitu, tidak tatap muka, tapi teman-teman antusiasnya alhamdulillah semangatnya masih ada untuk menghadiri pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada perkataan ibu yang kurang berkenan di hati kalian selama mengajar. Ibu mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman ya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ah, kasih, Ibu. terima kasih, Ibu. Selamat.